dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang kembali di ibadah online kita hari ini. Selamat datang juga bagi adik-adik yang hari ini baru pertama kalinya join dengan kita beribadah secara online. Kedepannya kami berharap adik-adik akan terus bersama kami dan mari kita selalu beribadah bersama-sama. Sangat berbahagia hari ini kita boleh kembali berjumpa secara online di program Sunday School online ini. Dan sangat berbahagia juga karena kita boleh sampai di hari ini di bulan Desember, bulannya ke-12, itu semua karena kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bulan Desember tentu semua dari kita sangat berbahagia karena bulan ini kita mau menyambut hari Christmas atau hari Natal, di mana kita mau merayakan kelahiran dari Tuhan Yesus kita. Dan di kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat menyambut hari jadi, selamat berulang tahun, happy birthday kepada adik-adik yang hari ini berulang tahun, dan juga bagi adik-adik yang merayakan ulang tahunnya di sepanjang bulan Desember ini. Kiranya Tuhan semakin melimpahkan berkat-berkat dan kasih karunia-Nya di sepanjang kehidupan adik-adik ya. Dan hari ini sangat istimewa karena kita akan ditemani dan disapa oleh kawan kita. Siapa dia? Mari kita panggil Joshua. Hai, shalom kawan-kawan semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat dimanapun kawan-kawan semua berada ya. Saya Joshua dan saya sangat bahagia dapat menyapa kawan-kawan semua di dalam ibadah online Sunday School ini. Dan bagi yang baru pertama kali join, jangan lupa ya, tinggalkan nama di section komen bawah supaya kita dapat mengenali satu sama lain. Kawan-kawan, saatnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian dan lagu-lagu yang akan kita nyanyikan. Jangan lupa ya, kita memuji Tuhan dengan bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Thank you Joshua. Sangat berbahagia bukan hari ini Joshua boleh bersama dengan kita menyapa kawan-kawan semua, adik-adik dimanapun adik-adik berada ya. Alright adik-adik, sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu untuk memulakan ibadah kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu sepanjang malam, sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Dan saat ini Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu beribadah secara online dari tempat kami masing-masing. Berkati kami yang mengikuti ibadah hari ini Bapa, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Alright, mari kita memuji Tuhan. Dengan bersemangat kita mau memuji Tuhan. Haleluya.
di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui setiap lagu-lagu pujian yang baru saja kita nyanyikan bersama-sama. Saya yakin dan percaya adik-adik tentu memuji Tuhan dengan bersemangat, bukan? Haleluya, saatnya kita mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Lukas di perjanjian baru ya. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-38 mengisahkan, yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Hari Kristus yang sebentar lagi akan datang adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana dengan penuh sukacita seluruh dunia merayakannya. Dan hari ini melalui pembacaan firman Tuhan, nanti adik-adik boleh baca sendiri ya ayat-ayatnya di rumah. Kita belajar dan kita mau melihat bagaimana Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan kabar bahagia, kabar gembira ini kepada Maria, dan bagaimana Maria dengan penuh kepercayaannya mau menerima kabar bahagia ini dan berserah kepada Tuhan untuk menjalankan semua apa yang Tuhan sudah rencanakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita tengok sama-sama satu cerita yang berikut Di ini. sebuah kota bernama Nazaret, ada seorang wanita bernama Maria. Maria adalah seorang yang hidupnya takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Suatu hari, waktu Maria sendirian di dalam rumahnya, tiba-tiba muncul seorang malaikat. Malaikat itu berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan."
Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dan dia heran dengan kata-kata malaikat itu. Malaikat pun berkata lagi kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunannya sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lalu Maria berkata, "Bagaimana mungkin itu terjadi kepadaku? Aku belum bersuami." Jawab malaikat itu, "Roh Kudus akan turun atas engkau dan akan menaungimu. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan kamu tahu, saudaramu Elisabet saat ini sedang mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Mendengar perkataan malaikat itu, Maria pun berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut apa yang sudah kau katakan itu." Lalu malaikat itu pun pergi meninggalkan Maria. Alright adik-adik, melalui cerita hari ini dan juga melalui pembacaan Alkitab di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Jangan lupa ya, nanti adik-adik baca sendiri ayat-ayatnya di rumah ya. Kita belajar melalui karakter Maria, di mana Maria ini dengan tulus, dengan penuh keberanian, dengan penuh kepercayaan, mau menerima kabar bahagia dan mau menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang terkasih, kita mau belajar, kita mau menuruti kehendak Tuhan, mau menjalankan kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Jadi mulai sekarang kita harus rajin-rajin untuk berdoa kepada Tuhan. Kita mau lebih dekat kepada Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Baiklah adik-adik, mari kita sama-sama menutup ibadah hari ini dengan berdoa ya. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu ini Bapa dapat dimengerti dengan baik oleh adik-adik semua, dan mereka dapat menjadikan firman-Mu ini sebagai pegangan bagi kehidupan mereka, di mana mereka boleh belajar hari ini untuk setia kepadamu, untuk berserah kepada semua kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami mohon berkat penyertaan dari Roh Kudus-Mu, berkat jasmani dan rohani, rezeki yang melimpah kepada adik-adik semua, beserta keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Bapa, Kau berkati juga pertumbuhan rohani mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan takut akan Engkau dan menjadi anak-anak yang diberkati dan menjadi terang-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu beribadah setiap hari Ahad pukul 10 pagi. Kita jumpa di lain kesempatan ya. See you next time, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.